Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan kita di channel Jiwa Tua G2. Kali ini kita berada di outdoor walaupun indoor. Jadi out in lah pokoknya lah ya. Malam ini kita akan ngebahas sedikit tentang yang bersinggungan sama kemarin sempat dibahas di daerah Lasem. Itu ternyata ada sebuah kerajaan yang menurut versi dari sejarah Lasem sendiri itu adalah kerajaan awal muasalnya daerah di Jawa Tengah, ya begitu Mas Kris ya? Iya. Ya itu. Kali ini kita kedatangan lagi nih Kang Wira ya, yang kemarin sempat libur ya, cuti ya. Hari ini datang lagi, nanti dia juga akan tanya-tanya juga ke Mas Kace ya. Mungkin pertanyaan awalnya Mas Kace, perihal sejarah atau muasal dari kerajaan yang kemarin sempat dibahas sama Om Budi, bahwa di Lasem ini itu adalah source-nya gitu, sumber utama kerajaan-kerajaan yang nantinya akan menyebar ke daerah tengah gitu. Tengah dan timur. Tengah dan timur. Mungkin boleh diceritain detailnya gitu, seperti apa sih sebenarnya? Gini. Awal muasal Lasem itu kan kemarin kita udah cerita bahwa ada semacam pengungsian karena penyakit yang dari Sampit ya. Dari Kalimantan. Ya, di Sengdang gitulah. Itu kan fase awal. Fase berikutnya itu diperkirakan, ini sih belum jelas juga, diperkirakan sekitar abad ke-6. Abad ke-6. Nah, abad ke-6 itu ada seseorang yang namanya Hang Sambadra. Hang Sambadra itu dia dia membuat pelabuhan. Saya lupa pelabuhan di daerah Lasem ya. Dan dia itu disebut sebagai Datu Hang Sambadra. Ini udah dalam bentuk kerajaan apa belum? Awalnya sih belum. Awalnya belum. Semacam kayak ya mungkin perkampungan kecil lah waktu itu. Terus mulai berkembang karena pelabuhannya itu akhirnya menjadi satu kerajaan. Kerajaannya itu menurut versi dari Lasem adalah namanya Pucang Sulo. Nah, Hang Sambadra ini kan punya anak itu dua itu perempuan semua. Yang satu itu Dewi Simba, atau ada yang misalnya dia ada juga yang nyebut Dewi Saba. Satunya lagi adiknya itu Dewi Sima. Nah, Dewi Saba ini gini lah. Pucang Sulo itu punya, karena dia di laut ya, di laut itu dia punya semacam armada laut, angkatan laut yang kuat. Rata-rata yang di itu prajuritnya itu adalah wanita. Yang kemarin sempat disinggung ya, sama Om DJ ya. Ya, versi menurut cerita itu adalah wanita dan dipimpin oleh semacam kayak panglima perang lah waktu itu. Namanya yang Dewi Saba itu adalah panglima perang. Panglima angkatan lautnya lah disebutnya. Angkatan laut yang terkenal secara ini sakti. Kita bilang sakti lah, sakti. Nggak ada yang bisa mengalahkan lah bahasanya. Dan adiknya Dewi Sima. Kalau menurut cerita sih lebih hebat Dewi Saba daripada Dewi Sima sebenarnya. Nah, itu kan untuk kepercayaannya di versi cerita yang ini ya. Cerita ini. Kepercayaannya pun sendiri adalah kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi, itu adalah keyakinan Wuning ya. Itu sebelum ada keyakinan Hindu-Buddha dari luar ya, masuk ke mereka seperti Wuning. Bahkan kalendernya juga dinamainya Wuning itu ya. Kalender Jawa Wuning lah. Jawa Wuning. Nah, ini kan karena banyak berhubungan dengan orang luar, akhirnya masuk keyakinan Buddha. Nah, akhirnya terjadi karena melihat Buddha ini waktu itu ada beberapa nilai-nilai yang bagus, akhirnya
semacam kayak di Akulturasi. ya, digabung digabung. Yuda Budi nggak, kalau nggak salah. Nah itu awalnya ya, awalnya ada di situ sih. Terus ada informasi juga karena waktu itu si siapa Ratu Siba itu juga tidak terkalahkan ya, Ya. sampai ada apa ya istilahnya kayak semacam sayembara untuk siapa yang bisa mengalahkan dia gitu ya, ya jadi suaminya kalau kayak- nggak. kayak- Nah itu bisa diceritakan sedikit tentang sejarahnya itu. ya kayak mungkin kayak cerita-cerita yang di dongeng-dongeng lah ya. Maksudnya kalau udah terlanjur kuat, dia pasti akan mencari suami yang Lebih kuat. lebih kuat lagi dan akhirnya ada namanya Resi Agastya ya. Sesi Agastya. Dia ini kalau nggak salah juga dia keyakinannya Hindu waktu itu. Hindu. Terus Dia yang berhasil ngalahin Ratu Siba itu. ya itu dalam hal lebih ke adu ilmu pengetahuan lah. Oh bukan kanuragan. Bukan, kayaknya ilmu pengetahuan, dan akhirnya mengaku menyerah. Akhirnya Dewi Siba ini nikah sama Resi Agastya itu gitu. Karena kalau biasanya kan sayembara kalau yang lawan jenis dijadikan pasangan, kalau yang sesama jenis biasanya diangkat adik kakak gitu ya kalau zaman dulu. Biasanya sih menurut itu yang biasa kita bacakan, Seperti itu. sayembara seperti itu. Terus dari peralihan orang tuanya si siapa Ratu Siba sama Angsamara. Hangsamada itu ada peralihan, pastinya kan ada peralihan biasanya namanya kerajaan dari ayah ke Oh iya. anak, itu gimana? Dan jadi pada saat kita bilang Angsamara pensiun itu kan tampuk pimpinan kan diserahkan ke Dewi Saba. Dan dia di situ bukan Datu tapi ada yang bilang Datsu Saba. Karena perempuan ya. Karena perempuan. Dan waktu itu perkembangan kerajaannya di tangan Dewi Saba itu bagus. Semakin maju. Berkembang Oh, lah, semakin berkembang. Dan Mungkin perpaduan kali ya, dimana seorang Ratu Sibanya itu ahli dalam strategi perang, physically ya, dibantu dengan pemikiran dari sang suaminya. sang suami, Jadi ya. nambah kuat aja gitu. Nah setelah itu Resi Agastya itu mendirikan semacam kayak tempat doa ya. Itu lebih jauh dari situ yang namanya Batu Retno. Batu Retno. Cuman ini diperkirakan itu ada di sekitar Dieng, Di daerah di dia. daerah Dieng, karena di sana dia beliau Itu tempat apa? Doa, ya, pendidikan ada apa? beberapa tempat sembahyang, doa Oh, tempat gitu. sembahyang. Nah di situ itu juga mengolah mengekspor hasil alam, belerang. Yang di kemudian hari di cerita kita yang sebelumnya kan udah sempat dibahas, itu yang jadi masalah perebutan jadi itu. gini, karena belerang ini potensi ya seperti kalau zaman sekarang kan ekspor lah ya, Komoditi yang diunggulkan lah yang ya. bagus lah, ekspor atau nanti pedagang dari luar itu membeli segala macam. Akhirnya kan makin maju betul, makin maju makin bagus. Nah akhirnya yang kerajaannya Dewi Sima ini yang di Keling, atau bisa ada nyebut Keling, ada nyebut Kalingga. Akhirnya terjadi perselisihan di daerah itu. Dalam artian mereka ini menguasai juga area itu. Berarti bukan masalah bagi hasil. Bukan, lebih menguasai. Akhirnya kan terjadi pertempuran. Merebut daerah kekuasaan lah ya, merebut daerah itulah. teritori. Itu yang pada akhirnya Resi Agastyanya kan diceritakan meninggal ada di situ. Di Dieng itu kalau nggak salah daerah Dieng itu meninggal ada di situ. Apa mungkin peninggalan yang sekarang ada di Dieng yang bercorak Hindu itu warisan dari sang Resi Agastya itu? Nah diperkirakan kalau menurut timeline dengan ceritanya itu iya, tapi kan ada yang menyebut juga bahwa itu peninggalan zaman Kalingga, ada yang menyebut juga itu peninggalan zaman Mataram kuno seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari acuannya, kalau
saya mengacu ke buku itu adalah itu masa-masa si Agastya itu yang mendirikan tempat-tempat doa yang ada di dia. daerah dia. Ya, Kalau terkait masalah apa perebutan tadi teritori itu, apakah nggak ada apa ya istilahnya ya andil dari orang lain ya? Maksudnya mungkin nggak sih semata-mata si Ratu Sima ini gitu yang pengen ngerebut gitu, atau mungkin ada hasutan dari siapa? Kira-kira bisa dipastikan nggak? kalau itu belum bisa dipastikan karena gini, Mm-mm. sejarah Babat Gunung itu kan juga belum begitu, tidak dijadikan acuan sejarah nasional. Hmm. Itu hanya ya, kita ini sejarah alternatif ya, Mm-mm. sejarah alternatif berdasarkan buku yang hanya ada di Lasem itu. Jadi ini semacam kayak ya kalau mungkin diceritakan turun temurun ya kayak budaya tutur Mm-mm. gitu, karena kan sebenarnya buku ini adalah salah satu buku yang terselamatkan karena pada saat zaman VOC itu banyak literatur di Lasem itu dibakar sama VOC, dibakar. Jadi untuk menghilangkan sejarah lah, bahasa menghilangkan sejarah. Menggelapkan Nah, ya. ini buku ini itu berhasil diselamatkan. Nah, diselamatkan akhirnya kemudian ditulis ulang kan, sekarang ditulis ulang, dan pun itu juga dapat buku ini dari kemarin kan, kayak waktu Atau kunjungan kelas kita main kelas itu kan saya diberi buku khusus sama Kohlam. Kohlam itu pemandu wisata kita, jadi dia memberi cuma-cuma buku itu untuk dipelajari, dan bukunya itu masih bahasa Jawa sih, Oh, masih bahasa Jawa dalam artian ditulis ulang pun dalam bentuk bahasa Jawa. kembali lagi ke kerajaan yang tadi, ketika ada perebutan teritori antara Ratu Sima yang menguasai Kalingga dengan Ratu Siba yang menguasai Pucang Sula tadi ya. Ya. Itu selanjutnya seperti apa sih sejarahnya? Nah, itu kan setelah si Agastya meninggal karena pertempuran itu, akhirnya kan anaknya membalas dendam. Anaknya antara si Agastya dan Dewi Siba itu anaknya balas dendam. Itu anaknya itu namanya Arya Aspendra. Arya Aspendra. Ya, di buku itu disebutkan nama anaknya itu Arya Aspendra. Dalam pertempuran ya ibaratnya balas dendam, itu pun Arya Aspendra juga akhirnya meninggal, gugur dalam perang juga, kalah kan tuh. Nah, semenjak kekalahan itu akhirnya menurut cerita adalah karena Dewi Siba atau Dewi Saba itu tidak mau melawan adiknya, untuk berperang. Akhirnya kalau nggak salah kerajaan itu ya udah diserahkan ke adiknya, Dilebur menjadi kekuasaan Kalingga. Mengalah aja gitu. Ya karena dia nggak mau berarti nggak mau ribut sama Ribut yang dulu. Oh, ya keluarga lah. keluarga lah, salah satu harus mengalah juga. Nah ini kan akhirnya walaupun sudah mengalah segala macam kan, ada yang diselamatkan bahwa ada satu keturunan itu yang harus hidup. Masih ada Masih keturunannya. ada. Itu anaknya Ratu Siba. Bukan, itu cucu. Oh, berarti si anaknya si itu Anaknya Aspenda itu. Arya Aspendra itu dia kan akhirnya dilarikan ke daerah timur oleh patihnya. Oh, diselamatkan. Diselamatkan, ibaratnya diselamatkan. Nah anaknya ini namanya Arya Untaka itu. Arya Untaka. Arya Untaka ini dilarikan ke timur, terus di tepi Sungai Brantas ya. Akhirnya mulai mendirikan kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan kalau disebut itu ada Kanjuruan. Di Malang. Kalau secara data ada di Malang kerajaan. Iya, Kanjuruhan di Malang. Cuma kalau nggak salah yang terkenalnya itu kan Gajayana ya, nggak salah ya? Kanjuruhan. Ya itu setelah sekian tahun pergantian apa namanya. Cuma ini emang menarik, yang siapa? Arya Untaka ini menarik karena kalau menurut versinya sendiri yang kemarin sempat kita bahas ini adalah yang nantinya akan menyebarkan
raja-raja di daerah timur ke tengah ya. Timur ke tengah. Nah, gini. Mm-mm. Sebenarnya cucu dari Dewi Samba ini dia mendirikan kerajaan di timur kan, Kanjuruhan. Kanjuruhan. Ini menjadi suatu kerajaan besar, kerajaan makmur lah. Dan Mm-mm. setelah berapa generasi itu kan keturunannya dia bisa, kerajaan itu benar-benar makmur, benar-benar besar lah. Waktu itu memang benar-benar besar. Terus cucunya Dewi Sima sendiri itu kan Sanjaya. Mm-mm. Nah, dia itu mulai kalau nggak salah mulai berkuasa itu sekitar tahun kemarin kita udah sebut prasasti Canggal ya, yang ditemukan di Di Candi Candi Gunung Bukit. Gukir. Nah, itu mulai fase Sanjaya itu mulai aktif di Mataram kuno. Pendiri kalau nggak salah dia. Sebenarnya sudah ada Mataram kuno. Iya, orang. Oh. Cuman kan karena keributan, dia kan salah satu keturunan Kalingga dan Perpaduan ya kalau nggak salah ya. Kalingga dan Galuh kan. Mm-mm. Saya lupa, pokoknya entah bapaknya atau ibunya itu dari Galuh. Nah, Galuh sendiri waktu itu sedang terjadi semacam kayak pemberontakan. Galuh. Galuh. Sekitar tahun berapa ya? Aduh, saya lupa berapa tahun. Oh, Tahun-tahun gitu. atau zamannya siapa? Purbasora ya. Purbasora. Nah, itu ada pemberontakan di situ kan. Akhirnya Sanjaya ini yang berhasil meredam pemberontakan itu. Akhirnya di prasasti Canggal itu kan disebutkan juga bahwa setelah Galuh selesai segala macam, ini ada masa kejayaan baru, kejayaan Mataram kuno lah, Medang ya, Medang Kamulan kalau nggak salah Medang ya. Nah, di situ Sanjaya mulai ibaratnya mulai bersinar ada di situ sampai turun ke akhirnya Mataram kuno itu pindah ke timur oleh Empu Sindok kan. Itu Yang Singasari bukan? bukan Empu Sindok, Mataram masih Mataram. Masih kuno. Mataram Dia pindah ke timur karena kalau menurutku itu adalah bencana alam. Oh. Bencana alam Tapi Merapi ya. poinnya di sini yang menarik adalah dari keturunan dari kerajaan Pucang Sulo yang tadi itu benar-benar menjadi raja ya. Yang di timur itu ada dari Arya Untaka, Ya, di tengahnya itu ada Sanjaya. ya raja dari, kalau kita bicara Kanjuruhan itu kerajaan besar. Kalau untuk Kanjuruhan sendiri itu ada arti sendiri nggak? Kalau itu sih belum nyampe ke situ ya. Arti ada, semua nama itu Pasti ada. Pasti ada. Kanjuruhan itu kan belum sampai detail itu sih. Itu cuman ya baru Sama kayak Gajayana lah, otak-atik mantuknya kan disamain gajah ya kan, Ya. besari, tapi kan karya aslinya kita nggak pernah tahu. nggak pernah tahu lah. Misalnya ada rajanya juga, ada Narasinamurti di situ, ada Gajayana juga, itu kan di mana Kanjuruhan itu kan. Itu. Ya memang besar sih waktu itu. Cuman yang itu tidak tercatat ya. Maksudnya Kanjuruhan ini akhirnya bubar atau gimana kita belum tahu. Karena pada saat Mataram kuno masuk ke sana segala macam mulai berkembang di sana, ada yang menuliskan bahwa Kanjuruhan ini lebur menjadi satu di Mataram kuno Nyambus. Mataram kuno itu lebur jadi satu. Jadi ikut negara bagian atau gimana? Ya, jadi ya semacam kayak negara bagian. Akhirnya lama kelamaan udah hilang. Jadi dan beberapa peninggalannya pun juga sedikit ditemukan di daerah Malang itu. Peninggalan Kanjuruhan tidak begitu banyak, mungkin lebih banyak Singosari ya. Lebih banyak Singasari. Lebih banyak Singosari sih di situ. Gitu. Jadi menurut ada versi literatur itu bahwa Kanjuruhan itu melebur dengan Mataram kuno, tapi ini untuk benar tidaknya kita juga belum tahu lah, kan kita Belum detail meneliti sampai ke situ ya. ke situ. Kalau kita bicara logikanya ya di buku sejarah adanya seperti itu. Gitu. Makanya tadi Mas Kace bilang kan ini sejarah alternatif gitu. Ya, Jadi ya mungkin asing, mungkin ada yang merasa asing gitu kan. Lah kok seperti ini ternyata gitu kan.
sejarahnya. Ya ini mungkin emang nggak bisa ditelan mentah-mentah juga sama pemirsa di rumah gitu kan. Harus ditelaah lebih lanjut lagi, karena kita juga nggak bisa mempercayai sejarah hanya dengan satu versi, betul ya? Benar, harus belajar sejarah itu harus banyak versi. Hanya banyak Jadi, versi. Kemarin juga ada yang nanya ke saya juga, maksudnya apakah sejarah yang di Lasem ini bisa dimasukkan ke dalam buku sejarah nasional yang dipelajari di sekolah-sekolah kan? Menurut saya sih bisa, tapi untuk merubah sejarah itu kan harus ada fakta-faktanya sebenarnya, fakta prasasti lah atau apapun itu. Pembuktian secara sainsnya harus ada. Pembuktiannya, cuman saya sih sampaikan ini bisa ditulis sebuah buku tapi sebagai sejarah alternatif. Iya. Dan gini, sejarah alternatif itu untuk masa sekarang itu lebih banyak diminati orang, karena orang akan mencari alternatif saja. Dalam suatu sejarah itu pasti ada versi 1, versi 2. Apa sih yang versi 2 sebenarnya? Jadi kalau bicara sejarah, kita makin banyak belajar beberapa versi, kita akan bisa menyimpulkan sendiri kok sebenarnya. Itu sih. Jadi ada yang tadinya melebar jadi mengerucut ya, bisa Iya, ketemu ujungnya gitu kalau ya. kita belajar sejarah itu dan kita bermain logika dan kita berpikir, jadi nggak cuma sekedar kita baca oh ya kayak gini, tapi kita pikir, maksudnya kita telaah korelasinya ada di mana sih sebenarnya. Nah, jadi kita bisa menemukan oh seperti ini, sama seperti kenapa Dewi Sima itu yang lebih terkenal. Iya, Kan? betul. Karena kan itu yang masuk ke dalam buku sejarah. Karena jujur, emang perjalanan kemarin ketika saya ikut dengan Mas Kace, Anggira sama Om Bijay juga, itu salah satu yang benar-benar wow gitu, itu ketika saya ngedengar nama Saba gitu, Ratu Saba gitu. Nah, Itu adalah sosok yang ternyata ya mungkin tertutup sama adenya ya, si Ratu Sima ini gitu. Jadi gini, kita jalan ke suatu tempat itu kan kita mencari, bahkan bukan mencari ya, kita mendapat informasi yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ya. Itu aja sih, karena kemarin tujuan Kalau kita sih harus ada perjalanan dulu ya. Kalau pemirsa mungkin dengan kita menyampaikan seperti ini udah dapat, tinggal searching di Google mungkin ada nanti. ada kalau kita searching di Google, ketika dia Pucang Sulo Lasem masih keluar, Masih keluar ya. masih keluar. Sudah pernah ada yang membahas lah. Sudah pernah, udah banyak yang bahas juga mengenai itu, mengenai sejarah itu. Cuman untuk masuk ke buku sejarah itu udah jelas agak susah, Perlu perjuangan lah. perlu perjuangan Perlu lah, perjuangan. karena itu tadi bahwa yang sudah terkenal itu kan Dewi Sima dengan kebijaksanaannya beliau lah, dengan bahkan ada cerita anaknya juga dipotong juga tangannya karena berbuat salah. Nah itu, dan yang menarik sih gini sih, saya pernah cari Pendeta Jana Badra itu siapa sebenarnya kan, karena kan tidak. Nah ini yang saya temukan Di sejarah nggak di ketemu. sejarah itu nggak ketemu, cuma Dewi Sima itu ditemani oleh Pendeta Jana Badra pada masa Kalingga, gitu kan. Dan ternyata saya di Lasem itu menemukan bahwa Pendeta Jana Badra itu konon itu adalah adiknya Hang Sambadra, Hang Sambadra, jadi ayahnya ya, paman ya? jadi kayak paman lah, kalau orang Jawa bilang Pak Le lah ya. Pak Le. Atau lah ya. Kalau Berarti, paman kan lebih tua itu kan. ketika dia dipindahkan atau diajak ke Kalingga ya, Enggak, dia diberi kekuasaan di Kalingga, kerajaan di sana. ditemani sama pamannya Pamannya Itu. itu ya mungkin untuk Jana Badra itu ya, Jana Badra lah. yang di selama Mas Kace baca-baca literatur itu nggak ketemu dari mana asalnya. Dari mana sih asalnya? Dari mana asalnya? Jana Badra. Tapi ini versi dari Lasem Lasem. ya. Tapi kalau ada sejarah lain yang menyebutkan ya. Kita tertarik kok, kita membuka gitu. Kalau misalkan ada yang bisa ngasih masukan atau versi lain gitu kan, ya silakan di input di komen juga gitu kan, biar nanti kita sama-sama belajar gitu. Ya, Yang kan? tadi fungsinya ketika belajar sejarah adalah jangan tertutup ya, pemikiran kita itu harus terbuka gitu, harus open mind gitu. Oh iya. Dan jangan mencari hanya dari satu sumber. Jangan hanya dari satu sumber gitu. Kenapa? Karena ketika sudah mempercayai hanya satu sumber,
mentok gitu, akan sulit untuk menerima sumber-sumber yang lain, dan itu kayaknya agak sulit untuk belajar sejarah dengan prinsip seperti itu. Ya, kalau belajar sejarah itu kita harus menerima beberapa versi Versi dulu ya. untuk menyimpulkan mana sih yang benar, versi kita mana yang benar. Dari beberapa orang mungkin kita bisa nanya, oh menurut si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Nah, tinggal kita ini aja simpulkan sendiri, kita lebih berat percaya yang mana sih. Lebih main kerasa lagi berarti ya. Ya itu kan Dari Kang Wira sendiri selama perjalanan kemarin ke Lasem, apa yang menarik mengenai kerajaan-kerajaan yang kita kenal? Kalau kemarin sih yang menarik itu lebih ke itu ya, situs-situsnya aja, Situs-situsnya. termasuk yang Rabuan, Hmm, lebih ke situ aja sih. berarti udah ke zamannya si Bre Lasem itu ya, Dewi Indu. oh iya itu udah masa-masa Majapahit ya? jauh Ya, apa itu dia di jauh masa Majapahit itu. Tapi itu juga pasti ada kaitannya dengan leluhurnya itu kan. Ini tergantung kita mau bermain dengan rasa atau bermain dengan data. Itu kan. Siap. Loh, kalau bermain dengan data, kalau itu memang benar Dewi ini tuh memang keturunan raja juga. Pasti ada, kita bicara balik ke DNA ya. Pasti ada DNA yang dari Lasem itu ada di dalam diri Dewi Indu. Sehingga mengakibatkan dia untuk berkuasa lagi di Lasem. Kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke situ ya. Itu. Jadi menarik dari awal bahasan kita tadi, sejarah muasalnya raja-raja yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ternyata mengerucut ke orang tuanya Ratu Siba dan Ratu Sima ya. Siapa? Yang Sambadra itu ya? Rancangan Sambada kan. Yang Sambadra. Ini kan kemarin udah disebutkan di konten kita yang Lasem kan, bahwa kuncinya itu kan ada di Lasem. Kuncinya itu ada di Lasem. Kuncinya ada di Lasem sebenarnya. Jadi kalau akhirnya berputar balik kan semuanya akhirnya kan, kalau di ini satu di tengah, satu di timur namanya, kan balik lagi jadi satu. Iya. Nah, ini Kalau kan hanya cuma muter doang kan. ya jadi satu sebenarnya. Kita kalau ngomong DNA ya pasti ada DNA-nya Hang Pasti ada di sana. DNA-nya Hang Sambada pasti ada di situ. Tadi di garis bawahi kuncinya ada di Source of the soul-nya ya, sumber soul-nya itu numpuk di Lasem gitu. Ya, Lasem. itu versi Di Lasem. kita ya, Versi kita. versi kita. Versi Kalau kita. versi yang lain ada ya silakan gitu. Kita nggak menutup pemikiran kita untuk ngebahas itu kok. Gitu. Ya, jadi menarik. Kita udah ngebahas sedikit soal sejarahnya Lasem dan kerajaan yang kita sampai saat ini kita akuin lah sebagai sumber dari kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Itu gitu. kita tuh ya. Itu kita ya, Versi itu kita. kita. Nanti mungkin kita akan bahas lagi mengenai dari kerajaan Singosarinya, Kanjuruhannya ataupun Medangnya ya, Mataram kuno. Tapi mungkin di next konten karena itu Ya. kompleks banget gitu, kompleks banget. Dan nextnya sih mungkin kita akan bahas Kanjuruhan ke bawah ya. Kanjuruhan ke bawah. Kerajaan-kerajaan ke bawahnya itu sampai bertemu dengan ya sampai mungkin kita batasin dari Kanjuruhan Singosari mungkin bisa sampai stop di Majapahit, karena Majapahit juga baliknya lagi nanti agak balik lagi ke Lasem kan, Iya. balik lagi. Benar. Ya, itu nanti di next konten kita akan bahas ya. Untuk malam ini cukup sekian pembahasan kita mengenai kerajaan Icang Pulo yang tadi yang kita bahas. Ya, cukup sekian dari kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua.